Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Sabit di channel Remove Review Movie. Dan kali ini gue excited banget ingin mereview sebuah film The Batman, ya kan, yang lagi rame dan udah ditunggu-tunggu banget penayangannya dan baru tayang juga. Tapi buat kalian yang belum nonton, mendingan nonton dulu karena video ini mengandung spoiler. Jadi yang udah nonton, mari kita lanjut. Yang belum nonton dulu deh, baru balik lagi ke channel ini. Oke, The Batman. Banyak pertanyaan banget dari fans-fans DC, terutama Batman, ya kan, garis keras Batman. Ini karena pemerannya ganti gitu. Robert Pattinson gimana memerankan sebagai Batman, karena sebelumnya karakternya udah kuat banget juga gitu, The Batman. Tapi menurut gue The Batman itu film buat fanboynya DC gitu, buat buat anak-anak yang pengikut garis keras atau pecinta garis keras DC pasti bakalan suka film ini. Ini ya film durasi 3 jam ya, buat gue yang suka DC tapi ya nggak garis keras banget gitu, karena gue menikmati Marvel juga. Gue lebih cenderung ke Marvel karena banyak fun dan heroik gitu. Buat yang belum nonton dan berharap The Batman itu bakalan nyajiin superhero yang berantem loncat sana loncat sini, kalian bakalan kecewa. Karena lebih ke film detektif sih kalau menurut gue gitu. Karena si sutradaranya Matt Reeves tuh mencoba menarik kembali sosok Batman sebenarnya gitu, series komiknya, bahwa si Batman ini ya detektif gitu sesuai dengan komiknya gitu. Cuman mungkin di awal-awal film-film sebelumnya karena marketnya mungkin kepengen lebih luas, ya balik lagi masalah cuan, ya kan. Jadi pertimbangannya mungkin dari penggemar DC juga pengen agar bisa menikmatin gitu. Kalau sekarang The Batman tuh dark, lebih lebih dark gitu. Eh, Menurut gue film Batman dengan apa ya, sinematik dan penggambaran kota Gotham yang terbaik gitu dari film-film sebelumnya gitu. Artistiknya bagus gitu, lightingnya juga beneran serem gitu, soundnya serem gitu, tapi bagus gitu. Penampilannya nggak bikin mata tuh dimanjain banget dengan penggambaran sinematografinya juga gitu. Dan balik lagi, nih film buat fanboynya DC sih. Kalau anak-anak Marvel tuh pasti nggak suka sih, pasti jenuh gitu nontonnya, karena apa ya, bukan yang superhero gitu, bukan yang superhero terus eh, aksinya tuh kayak loncat, berantemnya heroik gitu segala macam tuh enggak gitu. Lebih ke pemecahan masalah karena musuhnya ya, villainnya juga Riddles ini kan, dia istilahnya dia lebih memakai otak gitu, pikiran, kasih tanda tanya gitu gitu. Dan kalau dipikir-pikir tuh nggak ada villainnya tau, nggak ada musuhnya, karena si Riddle ini juga baik sebenarnya. Karena ya misinya dia tuh ngebunuh pejabat-pejabat yang korup, yang nggak bener gitu sebenarnya. Dan tapi gue pemerannya suka banget gitu. Robert Pattinson menurut gue, nggak tahu ya, lebih 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 Batman banget gitu menurut gue gitu. Sangar, misterius, jarang ngomong, terus arogan, maksudnya dia kayak lebih misterius aja gitu, Batman banget gitu. Dan si Batman ini kan Batman, jadi ceritanya ini setahun setelah menjadi Batman, jadi masih arogan, masih masih belum terkontrol dari apa, masih masih gitulah, masih semaunya maunya dia gitu. Dan karena dia pakai apa, zirah gitu, pakai topeng, pakai segala macemnya, tapi pas keluar pakai pakai zirah itu, pakai kostum Batman tapi nggak berantem tuh kayak aneh gitu kalau menurut gue. Karena di film-film kalau angkatan-angkatan di 2090 ke atas gitu ya, superhero ya pakai pakai topengnya buat berantem gitu. Sedangkan di The Batman ini kayak nampilin beberapa scene yang istilahnya dia datang terus uh, ngecek-ngecek lantai gitu, kayak layaknya detektif gitu. Pakai baju tempur tapi lu ngetempur gimana sih, kayak canggung aja gitu. Jadi kayak aneh gitu. Tapi ya ini balik lagi, film 3 jam yang nggak bikin ngantuk sih, kalau kalau buat gue itu doang sih.
gitu. Terus ya bukan film superhero gitu, karena kalau lu berharap ini bakalan kayak The Dark Knight yang digarap seperti Christopher Nolan tuh jauh gitu. Ini lebih dark, lebih lebih kayak film trailer gitu, lebih film trailer gitu. Terus apa sih, pokoknya pengambilan gambarnya itu keren banget, sinematiknya kayak kejar-kejaran sama penguin tuh, wah anjir itu keren banget sih. Terus kayak si Batman keluar dari apinya gitu, jalan sepatu boot, terus si Batmobilnya keluar, dikira udah nabrak tapi keluar dari api gitu, keren banget sejauh itu. Tapi ini yang menurut gue kesalahan fatal dari film The Batman ini adalah scene scene terakhir, yang ada scene India anjir. Scene yang klasik banget gitu, yang kok aduh gue kecewa banget karena kok bisa sih muncul scene kayak gini gitu. Ini kan film India harusnya kayak gini, yang Batman lagi berantem dia di katrol di atas gitu kan, terus akhirnya kena tembak terus dia mau jatuh gitu, gelayutan gitu. Terus si kopiannya Riddle itu, anggota-anggota Riddle-nya itu mau nembak gitu tapi dilama-lamain, ngerti gak sih? Adegan klasik di film India, ngerti gak sih? Yang lama-lamain, mau tembak nggak jadi, akhirnya diselamatin sama Catwoman-nya. Itu anjir. Dan itu ngetek 2 kali, maksudnya habis kejadian itu scene India balik laginya, yaitu dia pelukan sama si Catwoman gitu lama-lama anjing. Maksudnya aduh gue jadi emosi. Maksudnya ini kan lu lagi berantem nih, hidup dan mati di atas throne itulah, jatuh juga mati, keadaan lagi banjir, lagi hiruk pikuk gitu, samatin pelukan dulu segala macem dulu, yang kayak film India banget gitu. Gue sih kecewanya di situ sih, gila. Maksudnya udah aduh klasik banget, adegan kayak gini harusnya nggak muncul gitu, nggak muncul kok bisa gitu. Tapi yang lainnya oke lah gitu. Terus ya Batman yang paling manusiawi lah, kalau bukan superhero, kayak orang pakai topeng aja gitu. Terus dia nyelamatin kota Gothamnya, dan perjalanan spiritual atau psikologi si Bruce Wayne ini ya, dari awal tuh Batman tuh kalau ada lampu Batman itu orang biasa atau orang jahat gitu tuh pada takut gitu, karena dia ngejas gua adalah pembalasan gitu, karena dia datang untuk membalas orang yang nggak baik gitu. Tapi pas di terakhir ya gue membawa kebaikan gitu. Intinya seperti itu sih, lebih ke pengembangan karakternya aja. Tapi ya oke lah. Tapi kalau lu bukan fanboy DC, ya jangan berharap banyak lah ya. Buat yang penasaran, ya nonton aja lah ya. Tapi ya ini pendapat pribadi gue, silakan kalau ada pendapat lain komen di bawah. Dan terakhir spoiler, kalian tahu lah ya siapalah musuh berikutnya. Tapi masa sih mau ngangkat dia lagi, kayaknya susah sih ngalahin Heath Ledger tuh, susah banget lah. Aduh, Heath Ledger tuh apa ya, the best villain ya, the best villain menurut gue, nggak ada yang ngalahin. Sampai gue tuh bikin lukisannya buat Joker ada Heath Ledger tuh, sangat lah. Oke, itu aja. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.